Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husniatunisa Muhammadun Putri dengan NIM 060403230072 dan rekan saya Fitri Azahro Maat dengan NIM 060403230069. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Teori Organisasi. Sejarah perkembangan teori organisasi mengacu kepada evolusi pemikiran dan konsep-konsep yang berkaitan dengan struktur, desain, dan manajemen organisasi. Seiring berkembangnya zaman teori organisasi, terdapat beberapa perubahan dalam lingkungan bisnis, teknologi, dan masyarakat. Pentingnya teori organisasi untuk dipelajari, yakni sebagai landasan serta modal pihak manajemen dan menjalankan perannya pada organisasi. Konsep organisasi pada dasarnya diadakan untuk memungkinkan setiap anggotanya memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab tertentu yang dapat memberikan peran tertentu. Jadi pembagian teori organisasi itu ada 5, yaitu yang pertama teori sistem, yang kedua teori klasik, yang ketiga teori neoklasik, yang keempat teori modern, dan yang terakhir teori postmodern. Selanjutnya yakni teori sistem. Teori sistem merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk mempelajari dan memahami sistem secara umum. Teori ini pertama kali diuraikan oleh Kenneth Boulding yang menekankan pentingnya memperhatikan setiap bagian yang membentuk sebuah sistem. Teori sistem merupakan kumpulan pernyataan yang disusun para ahli untuk memudahkan seseorang dalam mempelajari dan memahami sebuah sistem. Teori klasik, istilah yang umum, seringkali diartikan sebagai sesuatu yang secara tradisional telah diterima atau sesuatu yang telah ada sejak lama, cukup mapan. Teori organisasi klasik berkembang dengan dilatar belakangi adanya revolusi industri yang berkembang pesat di benua Eropa. Sejak mulai ditemukan mesin uap oleh James Watt pada awal tahun 1800-an, teori organisasi klasik berkembang dengan dilatar belakangi adanya revolusi industri yang berkembang pesat di benua Eropa pada awal tahun 1800-an. Sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt, teori organisasi memiliki asumsi bahwa organisasi yang dimiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomis maupun pencapaian efisiensi. Bagi organisasi klasik, rasionalitas, efisien, dan keuntungan ekonomis adalah tujuan organisasi. Teori neoklasik. Teori neoklasik sebenarnya merupakan teori baru yang muncul seperti teori klasik. Teori neoklasik itu mengusulkan perubahan-perubahan pada teori klasik. Sejak diperkenalkan ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia, pendekatan neoklasik mencakup uraian sistematis organisasi informal dan pengaruhnya para organisasi formal. Perkembangan teori neoklasik dimulai dengan inspirasi percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hawthorne serta tulisan Hugo Nonsterberg. Pendekatan neoklasik ditemukan juga di dalam buku-buku tentang hubungan manusiawi seperti Arner dan Moore, Human Relation in Industry, dan sebagainya. Teori modern. Setelah munculnya pendekatan neoklasik, tampak bahwa teori organisasi mempunyai kecenderungan menyebar. Pendekatan
pendekatan yang ada hingga masa itu seringkali tidak ada hubungannya satu sama lain, bahkan saling bertentangan. Pendekatan klasik dan neoklasik merupakan contoh yang tepat mengenai gejala menyebar tersebut. Pendekatan klasik memfokuskan perhatian pada anonim, organisasi, dan memandang manusia makhluk rasional yang tidak mempunyai aspek sosial. Sedangkan pendekatan neoklasik justru mementingkan aspek sosial, tetapi kurang memperhatikan anatomi organisasi. Oleh karena itu, bisa diduga bahwa berbagai pendekatan tersebut tidaklah mampu mencapai suatu kesatuan pandangan mengenai masalah organisasi. Hal ini menyebabkan solusi yang dirumuskan dalam analisis terhadap suatu permasalahan organisasi seringkali berbeda, tergantung jenis pendekatan yang digunakan. Yaitu pendekatan modern dipandang sebagai pendekatan yang mampu menyatukan keseluruhan pandangan dalam analisis organisasi. Pandangan ini munculnya diawali oleh suatu penelitian yang dilakukan oleh John Woodward pada tahun 1950-an terhadap 100 perusahaan manufaktur di daerah South Essex, Inggris. Yang terakhir adalah teori postmodern. Tambahan ilmu postmodern. Pada umumnya yang dianggap sebagai titik tolak lahirnya postmodern adalah filsafat Nietzsche, seperti penolakannya terhadap absolutisme, filsafat barat, dan sistem pemikiran tunggal. Menurut Sarup tahun 2003 231 hingga 232, postmodernisme adalah gerakan kultural yang semula terjadi di masyarakat barat, tetapi telah menyebar ke seluruh dunia, khususnya dalam bidang seni. Beberapa masalah pokok yang diartikan dengan postmodernisme dalam bidang seni antara lain hilangnya batas-batas sekaligus hierarki antara budaya populer dengan budaya elit, budaya massa dengan budaya tinggi. Dalam karya sastra, misalnya, hilangnya batas-batas yang tegas antara seniman sebagai pencipta dengan pembaca sebagai penerima. Bahkan pengarang dianggap sebagai anonimitas. Kesimpulannya, organisasi sebagai salah satu bentuk kehidupan dalam masyarakat pasti mengalami perubahan. Organisasi menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam diri organisasi maupun yang berasal dari lingkungan yang merupakan penyebab organisasi harus dirubah. Sistem klasik dan modern merujuk pada 3 pendekatan utama dalam teori sistem yang berkaitan dengan pengorganisasian dan analisis sistem secara keseluruhan. Teori sistem klasik fokus pada analisis bagian-bagian. Teori sistem menekankan interaksi antara bagian-bagian, sementara teori sistem modern mencoba menyatukan pandangan holistik dengan pendekatan yang lebih adaptif dan teknologi canggih. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.